Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama itu Ihda Khaira, saya sendiri, Fajri Wahyudi, Delvira Safna, Eka Nadila Zalwi, Fulki Fiarka, Rosi Sahara Putri, dan Nurul Fatanah. Di sini kami akan menjelaskan tentang fluoroskopi. Baiklah, materi yang akan kami bahas itu ada 7 poin. Yang pertama itu fungsi fluoroskopi dalam medis, yang kedua sejarah fluoroskopi, yang ketiga komponen dan fungsi fluoroskopi, yang keempat cara penggunaan fluoroskopi, yang kelima prinsip fisika yang digunakan pada fluoroskopi, yang keenam penelitian terakhir fluoroskopi, dan yang ketujuh penggunaan fluoroskopi di Indonesia. Pertama, fungsi fluoroskopi dalam medis. Fluoroskopi adalah sebuah metode pemeriksaan sinar X untuk menghasilkan gambar bersekuel menyerupai video. Metode ini digunakan untuk mengamati kondisi organ tubuh secara langsung. Fluoroskopi menggunakan pancaran sinar X dalam menangkap gambar dengan satu sudut pandang. Fungsi fluoroskopi dalam medis yaitu sebagai alat pencitraan memungkinkan dokter untuk melihat banyak sistem tubuh. Fluoroskopi dapat dilakukan untuk mengevaluasi area spesifik tubuh. Fluoroskopi juga dapat digunakan sebagai prosedur diagnostik. Dalam kateterisasi jantung, fluoroskopi digunakan sebagai tambahan untuk memungkinkan dokter melihat aliran darah melalui arteri koroner untuk mengevaluasi keberadaan penyumbatan arteri. Fluoroskopi juga digunakan untuk membantu memasukkan kateter ke dalam saluran empedu atau sistem urin. Yang terakhir yaitu untuk menunjang pelaksanaan operasi yang berkaitan dengan saluran cerna, jantung, pembuluh darah, otot, saluran pernapasan, tulang, persendian, paru-paru, serta hati. Sejarah fluoroskopi. Pertama, era awal. Asal fluoroskopi dan asal radiografi, keduanya dapat ditelusuri kembali ke 8 November 1895 ketika Wilhelm Röntgen atau dalam skrip bahasa Inggris Röntgen melihat layar barium platinosianida yang berpendar akibat terpapar sinar X, di mana variabel aljabar X menandakan tidak diketahui. Dalam beberapa bulan setelah penemuan ini, fluoroskop mentah pertama diciptakan. Fluoroskop eksperimental ini hanyalah layar karton tipis yang telah dilapisi di bagian dalam dengan lapisan garam logam fluoresen yang dipasang pada perisai mata berbentuk corong dari kardus yang mengecualikan cahaya dengan ruangan lensa mata untuk melihat yang dipegang pengguna ke matanya. Gambar fluoroskopi yang diperoleh dengan cara ini cukup redup, bahkan ketika akhirnya ditingkatkan dan diperkenalkan secara komersial untuk pencitraan diagnostik. Cahaya terbatas yang dihasilkan dari layar fluorescence pada cakupan komersial paling awal mengharuskan seorang ahli radiologi duduk selama beberapa waktu di ruangan gelap tempat prosedur pencitraan akan dilakukan, untuk terlebih dahulu membiasakan matanya. Untuk meningkatkan kepekaan agar dapat melihat gambar yang redup. Penempatan ahli radiologi di belakang layar juga menghasilkan dosis yang signifikan dari ahli radiologi. Pada akhir 1890-an, Thomas Alva Edison mulai menyelidiki bahan untuk kemampuan berfluoresensi saat di Röntgen. Dan pada pergantian abad, ia telah menemukan fluoroskop dengan intensitas gambar yang cukup untuk dikomersialkan. Edison dengan cepat menemukan bahwa layar kalsium tungsten menghasilkan gambar yang lebih terang. Edison, bagaimanapun, meninggalkan penelitiannya pada tahun 1903 karena bahaya kesehatan yang menyertai penggunaan perangkat awal ini. Clarence Daly, peniup gelas peralatan laboratorium,
dan tabung di laboratorium Edison berulang kali terpapar, menderita keracunan radiasi, kemudian meninggal karena kanker yang agresif. Edison sendiri mengalami kerusakan mata saat menguji fluoroskop awal ini. Selama perkembangan komersial bayi ini, banyak yang salah memperkirakan bahwa gambar bergerak dari fluoroskopi akan sepenuhnya menggantikan ronsenograf atau film gambar diam radiografi, tetapi kualitas diagnostik yang lebih unggul dari ronsenograf dan peningkatan keamanan yang sudah disinggung untuk peningkatan dosis radiasi yang lebih rendah melalui paparan yang lebih pendek mencegah hal ini terjadi. Faktor lain adalah bahwa film biasa secara inheren menawarkan perekaman gambar dengan cara yang sederhana dan murah, sedangkan perekaman pemutaran fluoroskopi tetap menjadi proposisi yang lebih kompleks dan mahal selama beberapa dekade mendatang. Kacamata adaptasi merah dikembangkan oleh Wilhelm Trendelenburg pada tahun 1916 untuk mengatasi masalah adaptasi gelap mata yang sebelumnya dipelajari oleh Anthony Beckler. Cahaya merah yang dihasilkan dari penyaringan kacamata membuat mata dokter peka dengan benar sebelum prosedur, sementara masih memungkinkan dia menerima cukup cahaya untuk berfungsi secara normal. Penggunaan teknologi yang lebih sepele juga muncul pada 1920-an hingga 1950-an, termasuk fluoroskop pemasangan sepatu yang digunakan di toko sepatu. Kekhawatiran tentang dampak penggunaan yang sering atau tidak terkontrol diungkapkan pada tahun 1950-an, mengarah ke pedoman, dan akhirnya praktik tersebut berakhir pada awal 1960-an. Mereka tidak lagi digunakan karena risiko paparan radiasi lebih besar daripada manfaat sepele. Hanya aplikasi penting seperti perawatan kesehatan, keamanan tubuh, keamanan pangan, pengujian tak rusak, dan penelitian ilmiah yang memenuhi ambang batas manfaat risiko untuk digunakan. Kedua, era elektronik analog. Fluoroskop tahun 1950-an, elektronik analog merevolusi fluoroskopi. Pengembangan penguat citra sinar X oleh Westinghouse pada akhir 1940-an dalam kombinasi dengan kamera TV, sirkuit tertutup pada 1950-an memungkinkan gambar yang lebih terang dan proteksi radiasi yang lebih baik. Kacamata adaptasi merah menjadi usang karena penguat gambar memungkinkan cahaya yang dihasilkan oleh layar fluoresan diperkuat dan dibuat terlihat di ruangan yang terang. Penambahan kamera memungkinkan tampilan gambar di monitor. Kemungkinan ahli radiologi untuk melihat gambar di ruangan terpisah jauh dari risiko paparan radiasi. Komersialisasi perekam kaset video yang dimulai pada tahun 1956 memungkinkan gambar TV untuk direkam dan diputar ulang sesuka hati. 3. Era elektronik digital. Elektronik digital diterapkan pada fluoroskopi yang dimulai pada awal 1960-an ketika Frederick G. Weihart dan James McNulty pada 1929 hingga 2014 di Automation Industries. Kemudian di El Segundo, California, diproduksi dengan fluoroskop. Gambar pertama di dunia yang dihasilkan secara digital dalam waktu nyata, sambil mengembangkan peralatan portable yang dikomersialkan untuk pengujian non-destruktif di pesawat angkatan laut. Sinyal gelombang persegi dideteksi pada layar fluoresen untuk membuat gambar. Sejak akhir 1980-an dan seterusnya, teknologi pencitraan digital diperkenalkan kembali ke fluoroskopi setelah pengembangan sistem detektor yang ditingkatkan. Peningkatan modern pada fosfor layar, pemrosesan gambar digital, analisis gambar, dan detektor panel datar telah memungkinkan peningkatan kualitas gambar sekaligus meminimalkan dosis radiasi pada pasien.
fluoroskop modern menggunakan layar cesium iodida atau CSI dan menghasilkan gambar dengan noise terbatas, memastikan bahwa hasil dosis radiasi minimal sambil tetap mendapatkan gambar dengan kualitas yang dapat diterima. Baiklah, di sini Vira akan melanjutkan pembahasan tentang fluoroskopi, di mana akan membahas tentang komponen alat beserta fungsi dari fluoroskopi. Ada 3 komponen penting yang ada pada fluoroskopi. Yang pertama ada X-ray tube dan generator, yang kedua ada image intensifier, dan yang terakhir, yang ketiga itu ada sistem monitoring dan video. Kita akan bahas satu persatu, dan dari yang pertama itu ada X-ray tube dan generator, di mana tube sinar X fluoroskopi sangat mirip desainnya dengan tube sinar X diagnostik konvensional, kecuali tube sinar X fluoroskopi ini dirancang untuk dapat mengeluarkan sinar X lebih lama daripada tube diagnostik konvensional dengan MA yang jauh lebih kecil. Nah, yang kedua ada image intensifier, di mana semua sistem fluoroskopi menggunakan image intensifier yang menghasilkan gambar selama fluoroskopi dengan mengkonversi low intensity full size image ke high intensity magnified image. Image intensifier adalah alat yang berupa detektor dan PMT, di mana di dalamnya terdapat fotokatoda, focusing elektroda, dinoda, dan output phosphor, sehingga memungkinkan untuk melakukan fluoroskopi dalam kamar dengan keadaan terang dan tanpa perlu adaptasi gelap. Komponen-komponen yang ada pada tabung image intensifier, yang pertama ada detektor, di mana detektor ini terbuat dari kristal iodida yang mempunyai sifat memandarkan cahaya apabila terkena radiasi sinar X. Yang kedua itu ada PMT, photomultiplier tube. PMT ini terdiri dari fotokatoda, di mana fotokatoda ini terletak setelah input fosfor, memiliki fungsi untuk merubah cahaya tampak yang diserap dari input fosfor menjadi berkas elektron. Dan yang kedua itu ada focusing elektroda, di mana elektroda dalam fokus image intensifier meneruskan elektron-elektron negatif dari fotokatoda ke output fosfor. Yang ketiga ada anoda dan output fosfor. Elektron dari fotokatoda diakselerasikan secara cepat ke anoda karena adanya beda tegangan serta merubah berkas elektron tadi menjadi sinyal listrik. Nah, komponen-komponen tabung yang terdapat pada kaca atau pembungkus dari logam itu tuh berfungsi untuk melindungi komponen-komponen tersebut. Tetapi fungsi yang lebih penting yaitu agar tabung tetap hampa udara. Saat diinstal, tabung dimasukkan ke dalam peti logam untuk melindungi dari penanganan yang kasar. Nah, sinar X yang keluar dari pasien dan terjadi pada tabung penguat gambar ditransmisikan ke kaca pelindung atau yang disebut dengan glass envelope dan berintegrasi dengan input fosfor yaitu cesium iodida. Ketika sinar X berintegrasi dengan input fosfor, energinya akan diubah menjadi cahaya tampak sama dengan efek intensifying screen radiologi. Nah, komponen yang ketiga yang penting dari fluoroskopi ini adalah sistem monitoring dan video. Umumnya, penempatan monitor itu berada di luar ruang pemeriksaan, di mana monitor televisi juga digunakan untuk menyimpan gambar dalam bentuk elektronik untuk ditampilkan kembali dan manipulasi gambar. Monitor televisi ini merupakan bagian penting dari pesawat fluoroskopi digital. Komponen-komponen yang ada pada sistem monitor dan video adalah yang pertama kamera televisi. Kamera televisi terdiri dari rumah silinder dengan diameter 15 cm dan panjangnya itu sekitar 25 cm. Nah, di mana inti kamera yaitu tabung kamera televisi disusun dari gulungan-gulungan elektromagnetik untuk memberi petunjuk sinar elektron ke dalam tabung. Yang kedua ada monitor televisi. Video sinyal televisi diperkuat dan ditransmisikan oleh kabel monitor televisi, di mana monitor televisi ditransformasikan kembali menjadi gambar tampak. Nah, monitor televisi ini adalah tabung televisi gambar atau katoda ray tube, atau disebut dengan CRT. Yang ketiga atau yang terakhir, yang ketiga ada gambar televisi. Gambar pada monitor televisi dibentuk dalam bentuk kompleks, yaitu lebih simpel. Nah, gambar televisi ini mentransformasikan gambar cahaya tampak pada output fosfor menjadi sinyal video elektrik yang dibentuk oleh sinyal elektron continue pada tabung kamera televisi. Nah, yang terakhir yaitu ada perekam gambar. Kaset lewat spon film konvensional adalah metode yang digunakan untuk fluoroskopi penguat gambar. Spot film diposisikan antara pasien dan penguat gambar. Nah, saat di posisi spot film kaset diinginkan, radiolog harus mengontrol pergerakan posisi dari kaset dan merubah operasi tabung sinar X dari fluoroskopi MA rendah dan ke radiologi MM tinggi. 4. Cara penggunaan fluoroskopi.
Teknik fluoroskopi utamanya melibatkan mesin X-ray, monitor, dan zat kontras. Pemeriksa dapat melihat secara real-time pergerakan kontras melalui monitor. 1. Persiapan pasien. Pasien disediakan baju pengganti untuk dikenakan selama pemeriksaan. Untuk prosedur intervensi medis, maka anestesia, analgesa, dan sedasi biasanya diperlukan. Apabila seorang pasien memiliki predisposisi alergi atau kecenderungan alergi, asma, atau pernah mengalami efek samping terhadap zat kontras, maka dokter dapat meresepkan obat untuk menurunkan risiko tersebut. Jenis zat kontras yang akan dimasukkan dapat berupa minuman, enema, atau intravena. Pasien yang akan dimasukkan zat kontras terlebih dahulu dipastikan. Jika pasien wanita, perlu dilakukan tes urin kehamilan. Yang kedua, kadar serum kreatinin. Yang ketiga, untuk zat kontras via intravena, pasien dipastikan tidak menderita penyakit jantung berat, dehidrasi, diabetik, dan sickle cell. Selanjutnya, pasien diminta untuk melepaskan perhiasan, jam tangan, atau aksesoris apapun. Yang kedua, persiapan pelaksana. Pelaksana yang menggunakan alat fluoroskop ini sepatutnya telah terlatih baik dan memiliki kualifikasi, terutama yang bersifat X-ray imaging, serta mampu menerapkan protokol penggunaan alat ini untuk memastikan hasil dengan kualitas tinggi. Pelaksana hendaknya juga bekerja sama dengan suatu tim radiologi yang terdiri dari dokter, ahli radiologi, fisikawan, dan petugas medis lainnya. Tim ini bertanggung jawab dalam hal: pertama, mengembangkan dan mengoptimalkan protokol pelaksanaan fluoroskop ini. Yang kedua, melakukan tes kontrol kualitas peralatan secara reguler. Yang ketiga, memonitor dosis radiasi terhadap pasien sebagai bagian dari program jaminan kualitas dalam mengatasi permasalahan radiasi. Yang ketiga, peralatan. Peralatan yang akan digunakan dalam prosedur ini adalah: yang pertama, fluoroskop. Fungsinya untuk mengamati kondisi organ tubuh pasien. Yang kedua, meja baring, diletakkan di antara kedua ujung fluoroskop. Yang ketiga, peralatan dan obat emergensi, digunakan apabila terjadi reaksi alergi atau efek samping zat kontras. Yang keempat, zat kontras harus dimasukkan dengan perlakuan yang steril. Yang kelima, alat proteksi yang terdiri dari apron badan, sarung tangan, pelindung leher atau pelindung organ tiroid, kacamata, tirai atau lid grips, kemudian kaca penghalang. Yang keempat, posisi pasien. Bagian tubuh pasien yang akan diambil gambarnya ditempatkan di antara kedua ujung fluoroskop. C-arm diposisikan vertikal, di mana ujung alat sumber X-ray diletakkan di bawah meja baring pasien. Sedangkan ujung alat dengan image intensifier berada di antara tubuh pasien yang akan diambil gambarnya. Pasien hendaknya ditempatkan sejauh mungkin dari sumber X-ray. Image intensifier ditempatkan sedekat mungkin pada tubuh pasien yang akan diperiksa. Dengan demikian, paparan radiasi terhadap pasien akan lebih rendah, namun menghasilkan gambaran yang tajam. Kemudian pasien diminta tenang dengan sikap diam pada waktu pemeriksaan sedang berjalan. Posisikan pasien senyaman mungkin dengan tidak mengesampingkan prosedur tes. Yang kelima, prinsip fisika yang digunakan pada fluoroskopi. Seperti yang sudah kita ketahui, fluoroskopi adalah sebuah metode pemeriksaan sinar X. Pesawat sinar X atau fotoradiologi konvensional memiliki prinsip penembusan gelombang elektromagnetik dari sumber cahaya ke tubuh manusia, lalu menembus hingga mencapai plat film untuk menghasilkan gambar berupa citra tubuh manusia atau fotoröntgen. Dasar teori dari perambatan gelombang elektromagnetik pertama kali dijelaskan pada 1873 oleh James Clerk Maxwell dalam paparannya di Royal Society mengenai teori dinamika medan elektromagnetik. Rumus gelombang elektromagnetik yaitu cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan 1 per akar dari emisivitas vakum dikali permeabilitas vakum.
Inti dari teori Maxwell mengenai gelombang elektromagnetik yaitu: satu, perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Yang kedua, cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Percobaan-percobaan yang diteliti mendapat kesimpulan: satu, pola gelombang elektromagnetik sama dengan pola gelombang transversal dengan vektor perubahan medan listrik tegak lurus pada vektor perubahan medan magnet. Yang kedua, gelombang elektromagnetik menunjukkan gejala-gejala pemantulan, pembiasan, difraksi, polaritas seperti halnya pada cahaya. Yang ketiga, diserap oleh konduktor dan diteruskan oleh isolator. Gelombang elektromagnetik lahir sebagai panduan daya imajinasi dan ketajaman akal pikiran berlandaskan keyakinan akan keteraturan dan keterampilan aturan-aturan alam. Hasil-hasil percobaan yang mendahulunya telah mengungkapkan 3 aturan gejala kelistrikan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum Coulomb, muatan listrik yang menghasilkan medan listrik yang kuat. Dirumuskan dengan F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya, K adalah proses komparasi, Q1 adalah besaran muatan aliran yang pertama, Q2 adalah besaran muatan aliran yang kedua, R adalah jarak di antara dua buah muatan. Yang kedua adalah hukum Biot-Savart, atau aliran muatan arus listrik menghasilkan medan magnet di sekitarnya, yang dirumuskan dengan dB sama dengan K I dl sin theta per R kuadrat, atau mu0 per 4 pi I dl sin theta per R kuadrat. Yang selanjutnya adalah hukum Faraday, yaitu perubahan medan magnet B yang dapat menimbulkan medan listrik atau E. GGL induksi sama dengan minus jumlah lilitan kumparan di dalam kurung perubahan flux magnetik per selang waktu. Tanda negatif menandakan arah gaya gerak listrik GGL induksi. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu uji quality control pada pesawat fluoroskopi di PT Siloam International Hospital Makassar didasarkan pada protokol KISI yang dikembangkan oleh Radiological Council Western Australia. Pengukuran yang dilakukan meliputi akurasi tegangan tabung, waktu fluoroskopik maksimum, uji kualitas berkas, linearitas keluaran, laju dosis permukaan 2, dan kualitas citra. Pada pengujian terhadap tabung kolimasi diperoleh hasil yang sesuai, sementara untuk pengujian generator dan tabung pesawat sinar X pada umumnya memberikan performa yang baik juga, kecuali untuk 2 parameter, yaitu waktu fluoroskopik maksimum dan linearitas keluaran radiasi. Tujuan melakukan penelitian ini yaitu untuk melakukan uji quality control pada pesawat fluoroskopi di PT Siloam International Hospital Makassar. Pengukuran didasarkan pada protokol KISI yang dikembangkan oleh Radiological Council Western Australia. Pengukuran yang dilakukan meliputi akurasi tegangan tabung, waktu fluoroskopik maksimum, dan uji kualitas berkas, linearitas keluaran, laju dosis permukaan 2, dan kualitas citra. Pada pengujian laju dosis dan kualitas citra, diperoleh hasil yang sesuai dengan rekomendasi standar yang digunakan. Namun, untuk penggunaan alat uji multimeter sinar X Black Piranha tipe 657, diperoleh hasil pengukuran laju dosis yang relatif lebih tinggi pada tiap jenis diameter reseptor citra dibandingkan multimeter sinar X RaySafe X2, sehingga dapat disimpulkan KISI pada pesawat fluoroskopi masih dalam batas toleransi. Pelaksanaan kendali mutu atau quality control pada pesawat fluoroskopi sebaiknya dilakukan minimal sekali dalam setahun atau ketika alat mengalami perbaikan dan pemindahan lokasi unit. Selanjutnya pada poin ke-6 yaitu penelitian terakhir mengenai fluoroskopi dengan judul Studi Quality Control pesawat fluoroskopi di PT Siloam International Hospital Makassar menggunakan multimeter RaySafe dan Black Piranha RTI.
Penelitinya yaitu Aswad Bualkan Abdullah Dahlang Tahir dari jurusan Fisika Universitas Hasanuddin Makassar 90245 Indonesia di Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar 90245 Indonesia. Diterima 2 April 2018, disetujui 19 November 2018 dan dipublikasikan pada 30 November 2018. Berikutnya yaitu penggunaan fluoroskopi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, fluoroskopi merupakan alat kedokteran yang tidak terlalu umum digunakan di rumah sakit yang tersebar di Indonesia. Alat ini hanya dapat ditemukan di rumah sakit kelas A dan kelas B saja seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1040-Menkes-SK-9-2008 yang menetapkan bahwa rumah sakit kelas A dan kelas B wajib memiliki setidaknya 1 fluoroskopi. Apa itu rumah sakit kelas A? Rumah sakit kelas A merupakan pelayanan kesehatan rujukan tertinggi alias pusat. Rumah sakit yang juga disebut rujukan fasilitas kesehatan atau Faskes tingkat 3 ini memberikan pelayanan yang lebih lengkap mulai dari yang umum, subspesialis, hingga kedokteran spesialis oleh pihak pemerintah. Rumah sakit kelas A ini harus memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 medik spesialis dasar, 5 spesialis penunjang medik, 12 medik spesialis lain, dan 13 medik subspesialis. Sedangkan rumah sakit kelas B setidaknya disediakan fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medik, 8 spesialis lainnya, dan 2 subspesialis dasar. Sedangkan untuk biayanya sendiri di Indonesia adalah kisaran mulai dari Rp200.000 hingga lebih dari Rp450.000 di luar tindakan lain yang menyertai. Namun, kualitas dan fasilitas yang diberikan oleh rumah sakit juga sangat mempengaruhi dari biaya penggunaan alat tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.